Halo, balik lagi bareng saya Dika. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendaki gunung lagi ke salah satu gunung di Jawa Tengah, yaitu Gunung Sindoro. Berbeda dari sebelumnya, kali ini saya akan menggunakan transportasi umum yaitu bis, yang mana bis yang akan saya gunakan adalah bis Budiman dengan jurusan Bandung Wonosobo. Karena saya tinggal di wilayah Bandung Selatan, jadi saya akan menggunakan bis Budiman dari pool yang ada di wilayah Soreang. Dari Soreang nanti saya akan transit lebih dulu di wilayah Cimahi beberapa jam, kemudian nanti akan dilanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah sekitar pukul 6 sore. Bis ini dihargai dengan biaya Rp140.000 dan nanti juga kita akan mendapatkan makan gratis di tengah perjalanan, dan menurut saya ini bisa jadi alternatif khususnya buat orang-orang yang tinggal di wilayah Bandung Selatan dan ingin atau punya agenda untuk mendaki gunung di wilayah Jawa Tengah. Bis ini nanti akan berhenti di Terminal Mendolo yang jaraknya memang cukup strategis untuk beberapa gunung yang ada di Jawa Tengah seperti Gunung Prau, Gunung Sindoro ataupun Gunung Sumbing. Untuk teman-teman yang naik dari Pool Budiman Soreang, pas pulang pun nanti bisa ambil lagi bus jurusan Cimahi, karena dari Cimahi poolnya itu ada di Soreang. Jadi berangkat dari Soreang ke Cimahi dulu, pulang dari Wonosobo nanti bisa ambil lagi mobil jurusan Cimahi Soreang lagi. Setelah menempuh 10 jam perjalanan dari Bandung, sampailah saya dan teman-teman di Terminal Mendolo, Wonosobo sekitar pukul 3 pagi. Di sini kami beristirahat sebentar sambil mencari rombongan lain yang juga akan mendaki ke beberapa gunung yang ada di sekitaran Wonosobo ini. Dan kami bertemu dengan rombongan dari Jakarta yang akan mendaki ke Gunung Sumbing. Jadi kami sepakat untuk mencharter mobil callback yang teman-teman bisa temukan di halaman depan Terminal Mendolo dengan biaya untuk ke Gunung Sumbing dan Sindoro ini dari 20.000 atau 25.000. Harga ini cukup lumayan lah murah, karena dari terminal ke base camp Sumbing ataupun Sindoro ini hanya memerlukan waktu sekitar 20-30 menit. Di sepanjang perjalanan pun kita akan melihat pemandangan yang cukup menarik karena memang Gunung Sindoro dan Sumbing ini jaraknya tidak begitu jauh dari terminal, maka akan kelihatan secara jelas apalagi kalau cuacanya cerah. Sesampainya di base camp, kami langsung mempersiapkan segala peralatan untuk pendakian, mulai dari logistik, sarapan sebelum pendakian, dan juga membayar simaksi yang biayanya Rp25.000. Di base camp Alang-Alang Sewu, kami tidak diperiksa semua barang bawaan, berbeda dibanding di base camp Keledung, tapi ada beberapa syarat yang diberikan oleh base camp dan teman-teman bisa ikuti di video ini.
kita bongkar satu-satu, terus kita cek satu-satu itu nggak ada. Di sini kita modelnya percaya sama masnya, yang penting nggak bawa tis basah, terus nggak bawa coret-coret, misal spidol pilok kayak itu. Misal bawa mendingan di rutin base camp, nanti pulang bisa diambil lagi. Ini kita posisi di base camp. Ya. Base camp sampai vegetasi sekitar 1,5 jam. Kalau jalan kaki, kalau naik ojek sekitar 15 menit. Dan jalannya juga batu semua, batu ketata kayak gitu. Nah, vegetasinya pos 1 sekitar 15 menit, pos 1 sampai pos 2 sekitar 1 jam. Di pos 2 bisa buat ngecamp seumpama ada trouble atau gimana, jadi nggak usah dipaksakan, apalagi ini kan musuhnya masih musim hujan. Nah, di bawah sini ada simpangan namanya simpang Kopitan. Kalau lurus ke pos 2, kalau ke kanan ke mata air. Kalau mau ambil air nanti belok ke kanan, melebar ke kanan sekitar 30 menit. Nah, di sini ada bak, sebelum ada bak jangan berhenti, nanti pokoknya patokannya bak. Nah, di bawah sini di patok 7, nanti kan di atas ada patok-patoknya. Patoknya itu 1 sampai 20. Nah, di patok 7 itu ada keran sebelah jalur, mata air juga. Masnya mau ambil di patok 7 silakan, mau yang melipir juga silakan. Terus dari pihak base camp menyediakan area camp itu cuma 2 tempat, pos 2 sama pos 3. Selebihnya nggak boleh, mau di patok 14 mau di patok 15 itu nggak boleh. Nanti seumpama udah ketemu patok 15 paling 2 menit udah nyampe pos 3. Pos 3 sampai puncak sekitar 3-4 jam. Batas meninggalkan puncak jam 11 siang. Sayur semua. Sumbing cerah, cuman Sindoro lagi berkabut. Doa heula. Awal langkah baiknya melakukan doa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan, baik itu berangkat maupun nanti pulang. Doa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, kita mulai jalan dari pintu rimba jam 9 pas. Di awal jalurnya masih berbentuk tangga, dan kayaknya cuaca hari ini mendung, mudah-mudahan gak hujan. Salah satu hal unik di Sindoro Pialang-alang Sewu adanya patok penanda. Ini lumayan jadi petunjuk arah. Sampai pos 4 itu ada 20 kalau nggak salah. Ini patok 2 belum sampai di pos 1. Di jalur awal ini asli masih bentuk tangga, jadi lumayan nguras tenaga karena kan jaraknya udah ada, otomatis secara nggak langsung pikiran kita diajak buat ikutin anak-anak tangga ini. Kita baru sampai di patok 3. Jalannya sama, masih berbentuk tangga. Sekitar 20 menitan kita sampai di pos 1 Gunung Sindoro. Seperti tadi dibilang,
dari awal sampai ke pos 1 ini jalannya masih berbentuk tangga. Dari pos 1 ke pos 2 jalannya masih tangga. Ini lumayan jalan tangga kayak gini, bikin pegal di betis. Kita baru sampai di patok 4. Jadi pos 1 itu ada di tengah-tengah antara patok 3 dan patok 4. Kita istirahat dulu bentar sebelum lanjut ke patok berikutnya. Sebentar lagi di depan akan sampai di patok 5. Perjalanan masih sama, dari bawah sampai sini masih tangga. Patok 5, menantu idaman sang petualang. Alah, tangga terus. Di depan kita sampai lagi di patok 6. Jalan sekitar 5 menit mungkin dari patok 5. Patok 6. Istirahat bentar di patok 6. Patok 7. Kita lanjut ke patok 8. Jalannya masih tetap tangga. Ini yang bedain dari jalur Keledung, salah satunya tangga ini. Karena di Keledung di awalnya nggak begitu banyak tangga, cuman baru dari pos 2 ke pos 3 mulai ada bebatuan yang teksturnya hampir mirip kayak tangga. Tapi ini dari awal sampai ke patok 8 nanti di depan jalurnya masih tangga. Oke, kita lanjut ke patok 8. Kita baru sampai di patok 8. Masih ada berapa kur? 7 buat sampai ke pos 3. Kita lanjut jalan ke patok 9. Oh, tadi patok 7 sumber air ya? Sumber air ada di patok 7. Sumber air pertama, sumber air kedua nanti ada di depan di pertigaan. Di hari ini, hari Jumat 4 Maret 2022, cuacanya kurang begitu bagus. Sepanjang perjalanan kita kena kabut, tapi mudah-mudahan di atas kondisinya cerah. Kita lanjut jalan, masih tangga. Katakan peta. Kita udah sampai di persimpangan mata air. Ini letaknya di antara Jurang dan pos 2. tadi patok berapa? Patok 8 dan 9. Ambil air ke arah kanan. Mungkin sekitar 15 menit lah. 15 menit
jadi bolak-balik setengah jam perhitungan dari base camp. Tinggian 1950 ya. Oke, kita istirahat dulu, terus lanjut ke pos selanjutnya. 90 mat. Nice. Kabut makin tebal. Padahal ini baru jam berapa Gur? 11.50. 11.50, kabutnya tebal. Kita lanjut ke patok 9. Kita istirahat dulu di patok 9. Di sebelah kanan ada juga shelter, lumayan buat berteduh. Mungkin kalau dihitung dari patok ke patok tuh sekitar 5-10 ya. Kur 5-10 menit. Kita istirahat dulu, kemudian lanjut. Jalannya masih sama, berbentuk tangga-tangga. Kita udah sampai di pos 2. Kita istirahat dulu bentar di depan. Kita sampai di pos 2 dari bawah. Kurang lebih waktunya sekitar 1 jam 45 menit. Ini pos 2 jadi salah satu tempat camp juga. Lahannya lumayan luas. Cuman agak lumayan jauh kalau ke puncak. Kita istirahat dulu beberapa menit. Kita lanjut lagi nanti ke atas. Kaum kelaparan. Sponsor Kalpa. Koper. Mau istirahat dulu, minum-minum, nyemil, terus lanjut ke pos 3. Tadi berapa? Sekitar 2 jaman ya, paling lambat. Paling normal 1,5 jam. Paling lambat 2 jam. Pos 2. Kita lanjut. Jalan bonus. Patok 10 di depan. Jadi pos 2 itu pertengahan antara patok 9 dan patok 10. Jalannya lumayan, masih ada tangga tapi ada beberapa yang datar. Dari patok 10 ke patok 11 lumayan, jalannya mulai nanjak tapi masih aman karena sedikit melipir. Patok 11 dari patok 10 sekitar 5 menit. Kita lanjut jalan ke patok 12. Patok 12. Patok 12 dari patok 11 sekitar kurang dari 10 menit. Cuman jalannya tetap bikin capek karena tangga. Kita bentar lagi lanjut istirahat bentar. Sampai di patok 13. 10 menit dari patok 12. Berarti kita jalan
2 patok lagi buat sampai patok 15 atau lokasi dari pos 3 area camp. Dari 13 ke 14 masih ada jalur tangga. Lumayan bikin pegal kaki. Patok 14 kita istirahat bentar terus lanjut ke patok 15. Perjalanan ke patok 15, jalan masih lumayan landai walaupun tetap ada tangga-tangga di sebagian jalurnya. Ini jam 12, mulai hujan dan bentar lagi kita sampai langsung bikin camp. Kita sampai di patok 15, jalan ke kiri, lanjut ke area camp. Dari sini sekitar 10 atau 5 menit lah. Dari bawah jalannya hampir sama, tetap tangga, tapi ya adalah bonus-bonus yang gak terlalu banyak. Tapi sejauh ini jalurnya enak, gak bikin terlalu menyesal ya bang ya. Oke, kita istirahat bentar, lanjut bikin camp di pos 3. Ya, Mas. Kita udah sampai tadi jam 1 karena cuaca hujan, terus bikin tenda dan sekarang lagi makan. Cuman seperti biasa nasinya Mantap. gagal dan orang berdua ini pura-pura menikmati padahal dalam hatinya Kepercayaan. kita bawa mengenai opini ayam goreng, bikin sayur sop, terus tempe orek sama kentang. Kalau di Bandung sebutnya kentang Mustofa karena yang bikin pertama kali Pak Mustofa. Aduh. Nih tuh mulai kelihatan mukanya. ini ngambil wae tadi ayo warung Nasi gagal, dipaksa makan akhirnya. Nasi gagal. Yang bikin ini pura-pura menikmati padahal ayamnya aja dari tadi. emang beak